Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-90 sampai ayat ke-91. Dan nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Dan sungguh seburuk-buruk pembelian mereka ketika mereka jual beli dan mereka menjual diri untuk kemudian mendapatkan neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang beriman itu menjual dirinya, menjual hartanya untuk kemudian mendapatkan surga. Maka dunia yang sementara dikorbankan, jiwanya yang sementara dikorbankan untuk kemudian mendapatkan surga yang kekal dan abadi. Allah yang memberi nyawa, Allah yang memberi harta, Allah yang memberi raga. Maka jiwa, raga, harta kita korbankan untuk ibadah, untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada beberapa orang yang kemudian mengorbankan segalanya, seperti para sahabat Nabi ketika hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan kedudukannya untuk menyelamatkan agama. Maka sebagai contoh saja sahabat Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika hijrah ke Madinah, di tengah jalan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata orang-orang kafir Quraisy ini tidak menuntut nyawa atau agama dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tapi yang mereka tuntut adalah harta. Tokoh-tokoh kafir Quraisy mengatakan, wahai Suhaib, dulu kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin. Sekarang kamu menjadi sangat kaya. Apakah kamu akan meninggalkan Mekah dengan membawa kekayaanmu? Maka sahabat Suhaib menjawab, seandainya aku menyerahkan hartaku semuanya kepada kalian, apakah kalian membiarkan aku hijrah ke Madinah dengan aman? Ternyata apa? Tokoh-tokoh Quraisy Mekah menjawab, kami setuju. Akhirnya Suhaib bin Sinan kehilangan semua hartanya. Dia hijrah ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Maka sesampainya beliau di Madinah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang mengabarkan jual beli yang dilakukan oleh sahabatnya yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan berita, Rabihal bai. Sungguh itu adalah jual beli yang menguntungkan. Suhaib kehilangan hartanya, tapi ia mendapatkan surga. Apakah hartanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi hilang? Iya, di dunia hilang. Tapi ternyata harta di Mekah. Begitu sampai di Madinah, beliau bisa bisnis lagi dan kemudian membuat usaha lagi. Dan akhirnya surga didapat, harta didapat di kemudian hari. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena takut kehilangan hartanya, takut kehilangan jabatannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka dengan sengaja menjual surga untuk mendapatkan dunia yang sementara.
Sementara sahabat Nabi menjual harta untuk mendapatkan surga. Jadi mana jual beli yang menguntungkan? Yang menguntungkan adalah yang menjual hartanya untuk mendapatkan surga. Yang diminta oleh Allah tidak semuanya. Umpamanya zakat, ya 2,5% kalau dia kaya. Seandainya ada kewajiban jihad, itu juga kadang-kadang pada saat jihad itu aja. Terus kemudian sedekah juga tidak semuanya, sebagian dari harta. Zakat fitrah juga sama, cuman 2 kilo sampai 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi yang diminta oleh Allah sedikit dari harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah yang memberi harta dan kemudian Allah yang meminta sebagian dari harta itu dari manusia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada rumus manajemen mengendalikan bawahan, pembantu. Kenapa? Karena manusia itu pada umumnya takut kehilangan harta daripada mendapatkan harta. Sebagai contoh, ada uang 100 rupiah, tapi jumlahnya 1 juta. Uang kecil 100 rupiah, tapi jumlahnya 1 juta. Uang kecil nih benten 100 nih. Tapi jumlahnya 1 juta. Nah, jatuh ke sungai. Terus kemudian kita disuruh nyari, kamu cari ya, nanti kalau kamu dapat kamu ambil. Kira-kira apakah kita sangat semangat untuk mengambilnya? Enggak. Paling ya sebisanya. Kenapa? Karena itu harta orang lain. Tapi seandainya uang kita yang jatuh dengan nilai yang sama, pasti akan kita cari sampai ketemu. Kenapa? Karena harta kita. Jadi orang secara umum lebih takut kehilangan daripada mendapatkan keuntungan yang baru. Allah yang memberikan harta. Begitu harta itu di tangan kita, kita biasanya takut kehilangan harta itu. Padahal Allah sudah memberikan jaminan. Kalau kamu kehilangan harta sedikit, Allah memberikan ganti berupa surga. Makanya ujian manusia itu diantaranya adalah wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Kehilangan sebagian dari harta. Terus kemudian kehilangan sebagian dari nyawa. Orang punya anak 10, 1 meninggal, masih ada 9. Apakah dia sangat sedih? Iya, sangat sedih. Tapi sementara mohon maaf, mungkin ada yang pingin punya anak tapi tidak punya anak. Sehingga 1 saja dia tidak punya anak. Kira-kira mana yang paling sedih? Dia yang tidak punya anak atau mereka yang kehilangan anaknya ketika anaknya itu meninggal? Ternyata yang paling sedih adalah yang ditinggal mati oleh anaknya daripada yang tidak punya anak sama sekali. Kenapa? Karena tidak punya anak, sejak awal tidak punya anak. Tapi begitu dia punya anak, maka di situ ada ujian. Salah satunya harus meninggal. Bisa orang tuanya, bisa atau anaknya. Maka ketika anak meninggal itu adalah ujian yang berat, kesedihan yang luar biasa. Karena memang manusia diuji dengan ujian wa naqsin minal amwali wal anfus. Kehilangan sebagian dari hartanya dan sebagian dari keluarganya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka dengan sengaja menjual surga untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah jual beli yang sangat merugikan. Dunia sementara dan pasti ditinggal. Nah, sementara surga sifatnya abadi.
Dengan cara apa orang Yahudi menjual surga? Dengan cara kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja. Orang Yahudi yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman. Orang Yahudi yakin bahwa Al-Quran itu benar. Orang Yahudi yakin Allah menurunkan Al-Quran. Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah bukan hanya Nabi Musa, tapi ada nabi-nabi yang lain. Ternyata apa? Nabi-nabi yang lain yang sama-sama diutus oleh Allah, nah sebagiannya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagian itu dengan cara durhaka, dengan cara sengaja. Ayyunazzilallahu min fadli. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keutamaan dari sisinya, ala may yasha'u min ibadih, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang jadi nabi, Allah yang menentukan. Siapa yang jadi rasul, Allah yang menentukan. Dan Allah tidak butuh taat kepada manusia. Tapi justru manusia yang harus taat kepada Allah. Maka Allah yang memilih siapa manusia yang kemudian jadi nabi, siapa manusia yang jadi rasul. Lalu manusia yang lain tidak boleh iri. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akibatnya faba'u bi ghadabin ala ghadab. Orang Yahudi itu mendapatkan murka di atas murka. Kenapa orang Yahudi mendapatkan murka di atas murka? Durhaka itu sudah dosa, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi durhaka itu ditambah dengan iri dengki kepada orang lain. Terus kemudian mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak adil. Walil kafirina azabun alim. Nah, bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, ciri khas lagi orang Yahudi adalah wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya adalah Al-Quran dan kemudian ada kitab Injil. Berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa jawaban orang Yahudi? Qalu, mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Selain Taurat kami tidak mau beriman. Selain Taurat kami tidak mau mengamalkan. Pertanyaannya, apakah pernyataan itu benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Orang Yahudi mengatakan kami hanya beriman, kami hanya beramal dengan Taurat. Dan wayakfuruna bima wara'ah, mereka mengkufuri, mengingkari selain Taurat. Wahwal haqqu, sementara selain Taurat itu adalah benar, Injil benar, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi Injil yang benar lengge, zaman Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran benar, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Al-Quran itu musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran membenarkan apa yang ada pada Taurat. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat perbandingan. Kalau orang Yahudi mengatakan kami beriman kepada Taurat dan kami hanya mau beramal dengan Taurat. Di dalam kitab Taurat ada larangan membunuh. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada larangan membunuh.
membunuh orang. Dan itu termasuk dosa besar. Membunuh orang biasa saja itu dosa besar. Membunuh orang kafir dosa besar. Kalau orang kafir itu tidak membahayakan dan tidak dalam perang. Tidak boleh. Nah, ternyata apa? Kul katakan, falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau benar orang Yahudi beriman kepada Taurat, sementara di dalam kitab Taurat ada larangan membunuh, kenapa orang Yahudi justru membunuh para nabi-nabi? Dan mereka bangga ketika membunuh para nabi. Bahkan dikisahkan orang Yahudi itu pernah membunuh sampai 250 nabi dalam satu hari. Karena zaman dulu di setiap wilayah itu ada nabi yang memimpin masyarakat itu. Nah ternyata orang Yahudi itu yang dibunuh bukan orang biasa, tapi yang dibunuh adalah para nabi dan mereka bangga dengan dosa itu. Nah, in kuntum mu'minin, jika orang Yahudi, jika kalian benar-benar beriman kepada Taurat. Nah, kenapa kalian orang Yahudi membunuh para nabi? Sementara di dalam Taurat ada larangan membunuh manusia. Dan para nabi itu manusia yang paling mulia. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini, peristiwa ini terjadi pada masa dahulu. Pada zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi peristiwanya orang-orang Yahudi membunuh para nabi, itu peristiwanya bukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Isa itu tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Isa itu hidup pada tahun 1 Masehi, nah Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi. Jadi ada jeda waktu sekitar 600 tahun. Jarak 600 tahun itu tidak ada nabi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, berarti peristiwa orang Yahudi membunuh para nabi itu peristiwanya zaman dulu. 1000 tahun atau 1500 tahun sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa yang kemudian dituduh itu orang Yahudi pada zaman Nabi dan orang Yahudi pada zaman sekarang ini sampai hari kiamat nanti? Padahal yang dosa orang Yahudi 3000 tahun yang lalu. Tapi yang kemudian dituduh itu orang Yahudi zaman sekarang, zaman nanti menjelang kiamat sampai zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Qur'annya menggunakan kata in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Bukan mereka beriman, tapi jika kalian beriman. Kenapa kalian membunuh para nabi jika kalian beriman kepada Taurat? Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya ada orang tua yang melakukan dosa dan kemudian anaknya meyakini bahwa itu dosa lalu berhenti tidak mengikuti orang tuanya, maka anak tidak bisa disalahkan. Umpamanya zaman sekarang, kita zaman sekarang tidak bisa kita dituduh, kenapa kalian menyembah batu, kayu ini, menyembah roh? Loh, itu kan orang-orang Indonesia zaman dulu, ini 1000 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada ini. Kenapa kamu menuduh saya? Kami ya menyembah Allah. Yang menyembah batu, kayu, dan roh itu kan dulu nenek moyang orang Indonesia. Mbah-mbah kita dulu 1000 tahun yang lalu. Dan kita tidak ridho dengan itu. Maka kita bebas dari tuduhan. Maka kalau ada orang menuduh kita menyembah batu, kayu, dan roh, itu tuduhan yang salah. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan itu semuanya.
Itu mbah-mbah kita zaman dulu 1000 tahun yang lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang Yahudi yang melakukan pembunuhan kepada para nabi itu adalah zaman dulu, 2000 atau 3000 tahun yang lalu. Tapi orang Yahudi zaman Nabi setuju dan membenarkan dan setuju. Orang Yahudi zaman sekarang bangga kalau orang Yahudi bisa membunuh para nabi. Orang Yahudi zaman yang akan datang tetap bangga dan setuju bahwa mereka membunuh para nabi. Makanya ayat Al-Quran ini akan selalu benar. Dulu ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa? Orang Yahudi yang diceritakan jelek dalam Al-Quran itu kan orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW. Ya benar, emangnya kenapa? Nah adapun orang Yahudi zaman sekarang, ya kan sudah beda dengan Yahudi zaman dulu. Maka jawabannya berawal dari pertanyaan. Karena jawaban yang benar itu kadang-kadang berupa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah orang Yahudi setuju dan ridho dengan apa yang dilakukan nenek moyang mereka? Iya. Apakah orang Yahudi zaman sekarang beda dengan Yahudi zaman dulu? Tabiatnya, perilakunya, karakternya, ya sama. Berarti ya sama. Selagi mereka tidak berubah, maka mereka sama. Tidak berubah itu artinya sama. Sama itu artinya tidak berubah. Okay. Jadi kalau mereka sama, artinya tidak berubah. Berarti orang Yahudi zaman dulu, zaman Nabi, zaman sekarang, zaman yang akan datang sama. Kenapa? Karena mereka ridho dengan kezaliman. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau zaman dulu orang Yahudi membunuh para nabi dan bangga, umpamanya dalam Quran itu dijelaskan, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami telah membunuh Isa bin Maryam. Bangga orang Yahudi membunuh Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, dan tidak merasa salah. Apalagi zaman sekarang orang Yahudi membunuh bayi, membunuh ibu-ibu yang sedang hamil, ya membunuh siapapun. Mereka bangga dengan itu. Maka Yahudi zaman sekarang ya sama dengan Yahudi zaman dulu selagi mereka Yahudi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal penting. Ketika kita menjelaskan sesuai dengan Al-Quran bahwa orang Yahudi zalim, ini bukan berarti semua Yahudi. Tidak. Artinya apa? Al-Quran tetap memberikan perkecualian. Ada orang Yahudi yang tidak zalim, itu ada. Orang Yahudi yang jujur ada, tidak ada. Dan Al-Quran mengakui wa min ahlil kitabi man inta'manhu bidinarin wa min ahlil kitabi man inta'manhum bikintori yu'addihi ilaik. Ada sebagian ahlul kitab itu yang kalau dititipi uang 1 gudang itu semuanya akan dikembalikan, tidak ada yang diganti, tidak ada yang dirubah. Mereka amanah dan itu ada. Tapi ada pula yang ketika dititipi 1 dinar itu sudah berubah, tidak dikembalikan ataupun diganti dengan yang lainnya. Ada. Tapi secara umum, secara umum orang Yahudi itu zalim secara umum. Nah, mungkin ada dan pasti ada 1-2 itu yang tetap baik. Tapi begini, 5% itu tidak bisa mewakili semuanya. Dalam rumus sosial itu selalu yang jadi hitungan adalah mayoritas.
Kalau kita mengatakan Indonesia dijajah Belanda 300 tahun, itu benar tapi salah, salah tapi benar. Nyatanya yang dijajah itu tidak semuanya, hanya mungkin ya 70% dia, atau bahkan 50% dari seluruh wilayah Indonesia. Tapi kan sisanya itu tidak ada kekuatan untuk melawan Belanda. Kalaupun ada perlawanan, tidak ada artinya. Tetap bisa dipadamkan oleh Belanda. Maka dalam rumus sosial, ya hukum itu mengikuti mayoritas. Kalau mayoritasnya dijajah, ya berarti udah benar itu. Indonesia dijajah Belanda itu benar, meskipun tentu ya mayoritasnya ya, atau kekuatan yang berpengaruh itu berada pada kendali Belanda. Nah, kita membicarakan tentang ahlul kitab ini juga sama, mayoritasnya mereka itu adalah zalim ketika berkaitan dengan agama Islam, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan orang-orang Yahudi itu yakin kalau Nabi Muhammad itu nabi dan Al-Quran itu benar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini menceritakan tentang kedustaan orang Yahudi. Kalau yang tadi adalah karakter Yahudi yang suka membunuh para nabi, tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka mengaku beriman kepada Taurat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bukti-bukti kebohongan Yahudi, bahwa mereka mengaku beriman kepada Taurat, tapi sebenarnya tidak beriman kepada Taurat. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi secara umum mereka punya Taurat, terus mereka punya Talmud. Nah, Taurat itu adalah sisa-sisa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sisanya ini susah untuk dilacak mana yang benar. Kenapa? Karena sudah campur dengan cerita. Sebabnya adalah tidak ada manusia yang hafal kitab sucinya selain umat Islam. Seandainya seluruh kitab suci musnah, kertas musnah, kira-kira siapa yang kemudian bisa menyusun kembali kitab sucinya persis tanpa ada kesalahan? Jawabannya pasti umat Islam. Umat Islam itu hafal mulai dari bentuk tulisannya sampai cara membacanya, sampai bentuk dialog-dialognya. Bahasa Arab itu ada logat, umpamanya bahasa Jawa, ada Jawa Solo, ada Jawa Surabaya, Jawa Timur, dan kemudian ada Jawa bagian barat ya. Itu logatnya beda, tapi mereka saling memahami, sama-sama bahasa Jawa, tapi dialeknya, logatnya beda. Bahasa Arab itu juga sama. Masing-masing wilayah itu punya logat sendiri-sendiri, tapi semuanya menggunakan bahasa Arab, seperti bahasa Jawa. Nah, maka ada perbedaan sedikit-sedikit. Dan setiap bacaan itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini masuk dalam istilah ilmu qiraat. Yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah, nah itu berarti salah. Tapi yang dibenarkan, nah itu berarti benar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran diturunkan di atas 7 logat, 7 huruf. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, umat Islam itu sampai menghafal cara membacanya. Umpamanya Ibrahim dibaca Ibrahim. Itu orangnya sama, maksudnya sama. Majroha ada yang membaca majreha. Wadduha ada yang membaca wadduhe.
Siapa terus dibaca siape. Kamu siapa? Ya maksudnya siapa? Ya. Nah orang sana juga sama, ada wadduha, ada wadduhi. Apa beda? Sama. Siapa dengan siapa itu ya sama. Anta dengan ente itu ya sama. Maksudnya sama. Nah itu umat Islam, para ulama yang ahli Al-Quran itu sampai hafal. Semua bentuk-bentuk bacaan itu hafal. Sampai hafal sanadnya dari siapa. Dan kemudian ini logat siapa dari kabilah-kabilah Arab itu. Bentuk tulisannya hafal, cara membacanya hafal. Dan itu hanya umat Islam. Kalau ada yang hafal satu bentuk bacaan, itu sudah luar biasa. Tapi banyak yang hafal sampai 7 bacaan, sampai 10 bacaan. 10 qiraat, banyak yang hafal. Nah, maka seandainya tulisan Al-Quran hilang semuanya, itu hanya butuh waktu 1 hari, itu sudah akan tertulis kembali persis. Dan tidak mungkin bisa dirubah. Kenapa? Karena ingatannya sangat kuat terkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dirubah hurufnya, itu sudah tidak enak. Dikurangi hurufnya, itu sudah tidak enak bacanya. Ini dirubah harokatnya, itu sudah tidak enak. Itulah Al-Quran. Pasti janggal kalau diganti hurufnya, diganti harokatnya, pasti janggal, tidak enak. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sementara kitab suci yang lain, tidak ada satupun umat selain Islam yang hafal 10% atau 5% dari kitab sucinya, tidak ada. Bahkan ada beberapa ustadz, mereka dulunya non-Islam terus masuk Islam. Itu kemudian memberikan tantangan, ayo siapa di antara kalian yang dulu adalah seagama dengan aku sebelum aku pindah ke Islam. Iya, ada enggak yang hafal kira-kira 1 lembar? Ternyata apa? Enggak ada satupun yang hafal 1 lembar. Seandainya tantangan itu diberikan ke orang Islam, anak kecil hafal. Jangankan 1 lembar, 10 lembar itu anak kecil TK banyak yang hafal. 10 lembar itu kan berarti 1 juz, ya. Banyak yang hafal. Padahal Bapak Ibu, tantangannya itu dikasih kunci mobil, lengkap dengan mobilnya. Terus dikasih BPKB plus uang 10 juta untuk jatah bahan bakarnya. Ternyata tidak ada yang bisa menghafal kitab sucinya. Nah, Taurat itu juga sama. Makanya kemudian muncul banyak Taurat. Ada Taurat Babilonia, Taurat Samaritan, ada Taurat Septuaginta dan yang lain-lain itu. Bible atau Injil juga sama, muncul banyak. Terus mana yang benar? Wallahu a'lam. Satu sama lain saling bertentangan. Terus masing-masing dari cabang-cabang Kristen ini punya kitab Injil sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak sama Injilnya. Sama namanya, sama-sama disebut Bible atau disebut Injil, tapi beda-beda. Jadi Injilnya beda-beda. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau orang Yahudi kemudian mengaku beriman kepada Taurat, itu juga bingung. Taurat yang mana? Dulu ketika mereka punya 1 Taurat belum berubah, itu mereka sudah keluar dari Taurat. Apalagi setelah masa-masa setelahnya. Ketika Taurat sudah hilang dan berubah, maka semakin jauh orang Yahudi itu dari Taurat. Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadhumul ajal. Dan telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihissalam bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat. Tsumma takhadhumul ajal. Kemudian kalian menjadikan anak sapi min ba'dihi setelahnya.
Inilah keunikan orang Yahudi. Mereka melihat langsung mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat dipukulkan ke lautan, lautan terbelah. Tongkat dilempar jadi ular. Tangan ditaruh di bawah dagu, di dada atas, terus kemudian dikeluarkan, itu sudah bisa memancarkan cahaya. Dan kemudian banyak lagi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan mereka melihat semua mukjizat itu. Mereka yakin Nabi Musa itu nabi. Tapi Nabi Musa belum wafat. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah selama 40 hari. Ternyata apa? Ditinggal 40 hari, itu orang Yahudi, Bani Israel, sudah menyembah anak sapi. Ini yang menyebabkan Nabi Musa itu marah kepada saudaranya bernama Harun. Wahai Harun, kata Nabi Musa, kenapa kau biarkan umat ini menyembah anak sapi ini? Apa kamu mau durhaka kepadaku? Akhirnya Nabi Harun menjawab, wahai saudaraku Musa, janganlah marah padaku. Aku tidak mampu menghadapi mereka. Aku sudah berusaha meluruskan mereka, tapi mereka tidak mau. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa itu punya kekuatan fisik yang luar biasa. Dan punya wibawa yang luar biasa. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Musa ini sangat ditakuti oleh Bani Israel. Sementara kalau Nabi Harun itu tidak terlalu ditakuti oleh Bani Israel. Meskipun Nabi Harun itu sangat-sangat fasih. Untuk urusan orasi, pidato, itu Nabi Harun sangat fasih. Sementara Nabi Musa itu tidak fasih ketika ngomong. Tapi Nabi Musa punya kekuatan fisik dan punya wibawa yang luar biasa. Sehingga Nabi Musa kemudian bisa menghukum Bani Israel yang melakukan dosa menyembah anak sapi. Nah, taubatnya adalah dengan cara dibunuh. Siapa yang membunuh? Nah, yang membunuh adalah orang-orang yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, wa antum zalimun, dan kalian zalim. Sekali lagi kata antum itu artinya kalian. Kalian itu berarti untuk orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Tapi yang melakukan dosa itu adalah orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang dituduh orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antum zalimun. Kan mestinya mereka zalim, wahum zalimun, mereka zalim. Tapi ini ndak, ayatnya wa antum zalimun. Nah, ini penjelasannya adalah bahwa orang Yahudi pada zaman Nabi itu tidak menyesali apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan mereka setuju dengan kezaliman itu. Maka setuju dengan kezaliman itu termasuk zalim. Setuju loh dengan kezaliman. Tapi kalau tidak mampu merubah kezaliman, ya tidak zalim. Tapi kalau setuju dengan kezaliman, bahkan ikut tepuk tangan, maka itu zalim. Bapak Ibu rahimakumullah, zaman dulu ada masyarakat yang zalim. Mereka membunuh ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Itu yang membunuh satu orang. Terus yang lain tepuk tangan dan setuju. Yang dihancurkan siapa? Apa satu orang apa semuanya? Yang dihancurkan oleh Allah semuanya. Umatnya Nabi Soleh semuanya dihancurkan. Dan mereka kaum Tsamud itu.
Dalam Quran itu surat apa niku? Idzim ba'asa asqaha. Okay. Jadi yang membunuh itu adalah satu orang yang paling durhaka, yang bernama Qaddar bin Salif. Satu orang yang bunuh, terus yang lain bantu sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin bagian ngikat, mungkin bagian tepuk tangan, mungkin bagian apa gitu. Terus masyarakat yang lain setuju, tidak melarang. Maka yang dihancurkan semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka yang menyembah anak sapi itu adalah orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa dan zaman setelah Nabi Musa. Nah, terus bagaimana dengan orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW? Orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad tidak menyembah anak sapi. Tapi orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad itu tidak menyalahkan kelakuan orang Yahudi pada zaman dulu. Jadi membenarkan, mengiyakan dan ikut tepuk tangan. Padahal jelas-jelas salah. Maka setuju dengan dosa itu termasuk dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa ya dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Kalau dengan hati gimana? Dengan doa dan kemudian hatinya tidak setuju. Itu mungkar, aku tidak setuju. Tapi aku tidak bisa merubah. Nah itu minimalnya seperti itu. Tidak setuju dengan hati. Nah orang Yahudi, mereka tidak jatuh pada kemungkaran. Karena peristiwa kemungkaran sudah lama. Tapi orang Yahudi itu setuju. Tidak mengingkari dengan hati mereka. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang berkaitan dengan pendustaan dan kedustaan orang-orang Yahudi terhadap isi dari kitab Taurat. Mudah-mudahan yang kita bahas memberi manfaat untuk kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedengeran. Oh, 1,5 menit lagi.